Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Dalam rangka menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar melaksanakan tes urin terhadap sopir bus angkutan pariwisata. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan dan menjamin keselamatan transportasi serta kenyamanan wisatawan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. 50 orang sopir bus diperiksa dan hasilnya seluruhnya dinyatakan negatif dari penyalahgunaan narkoba. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, Iwayan Artawan, bilang tes urin ini merupakan langkah deteksi dini untuk memastikan pengemudi dalam kondisi sehat dan layak mengemudi. Terlebih mereka mengangkut wisatawan mancanegara. Kolaborasi dengan BNN Kabupaten Gianyar dengan Polres Gianyar untuk melaksanakan tes narkoba untuk para sopir travel. Dimaksud kami memastikan bahwa kegiatan keselamatan di jalan itu terjamin karena yang para driver angkut adalah orang-orang penting karena mereka tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari berbagai negara. Sementara itu, operasional angkutan barang di Bengkulu mulai dibatasi selama momen Natal dan Tahun Baru 2026. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 3 Bengkulu dan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang. Hal ini sebagai upaya untuk menjamin keselamatan, ketertiban, serta kelancaran arus lalu lintas di wilayah Bengkulu selama periode tersebut. Waktu pengaturan lalu lintas sudah mulai diberlakukan sejak 19 Desember 2025 lalu hingga 4 Januari 2026 mendatang. Barang khususnya barang-barang yang boleh masuk itu ke Bengkulu terutama seperti sembako ya, bahan pokok, kemudian bahan pangan, kemudian ada lagi untuk bahan bakar ya BBM, kemudian ada lagi untuk pengiriman uang, terus paket-paket dan segala macam. Jadi yang kalau tidak boleh itu biasanya batu bara, nggak bisa. Lalu bagaimana kesiapan transportasi umum di libur Nataru kali ini? Kita akan membahasnya bersama pengamat transportasi Yayat Supriyatna dan Tata Kota, juga anggota Komisi 5 DPR RI Bakri. Selamat malam Pak Bakri, Pak Yayat. Selamat malam Mbak Priska. Selamat malam juga Mbak Priska, Pak Yayat yang hormati, tentu juga para nonton. Ya, terima kasih sudah hadir. Saya mau tanya ke Pak Bakri dulu. Kalau sejauh ini pengawasan yang dilakukan Komisi 5 DPR, terutama terhadap kesiapan transportasi umum menjelang libur Nataru, apa saja catatannya Pak? Ya Mbak, baik, terima kasih tentunya Pak Yayat yang saya hormati, tentunya para nonton Kompas TV yang saya banggakan. Jadi kalau terkait dengan yang namanya Nataru, ya, Lebaran dan tentunya acara-acara besar itu selalu Komisi 5 DPR RI memanggil mitra-mitra kami, terutama Kementerian Perhubungan, ya, itu PU, BMKG, Basarnas dan Kakor Lantas, karena menyangkut mereka-mereka itu sangat terkait. Nah, oleh sebab itu kemarin kami sudah memanggil dalam rangka persiapan untuk menyambut Natal Tahun Baru. Nah, dari persiapan mereka itu semuanya cukup bagus ya. PU, Perhubungan, apalagi BMKG, Basarnas, mereka sudah koordinasi dengan baik dan sudah mempunyai tugas tupoksi masing-masing. Ya. Sudah punya tugas tupoksi masing-masing mereka, sehingga tinggal koordinasi yang baik. Nah, memang ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan pada saat rapat kemarin dengan mitra-mitra kami itu terkait dengan cuaca ya, cuaca yang cukup tidak bersahabat ini, yang berubah-berubah. Apalagi baru kemarin juga kita berbelasungkawa atas musibah banjir bandang yang menimpa keluarga besar kita dari Sumatera Utara, Aceh dan Padang. Tentu juga daerah-daerah lain ini sudah masuk ke Jawa lagi. Oleh sebab itu lebih banyak kita bicara terkait dengan kondisi pemberitahuan cuaca dan termasuk juga perbaikan jalan-jalan. Nah, karena kita tahu bahwa dengan adanya penghematan efisiensi anggaran ini juga tidak mengganggu. Ya. Nah, kita minta Kementerian PU itu betul-betul fokus memperbaiki jalan.
membuat posko bersama. Jadi tidak diragukan sebenarnya. Oleh sebab itu, nah ini yang terjadi barusan ini, terjadi kecelakaan ini, saya pikir memang kebanyakan kecelakaan itu kalau bukan dari segi armadanya kendaraannya, itu kemanusiaannya. Nah saya juga heran ini, ada umur anak 22 tahun yang memang juga tidak berpengalaman membawa kendaraan yang cukup. Ya. Nah, baik. Nah soal ini saya ke Pak Yayat. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Bakri bahwa keselamatan ini hal yang penting. Ya memang kalau bicara soal musim mudik, tidak bisa bicara kenyamanan kelancaran tanpa aspek keselamatan. Karena satu nyawa tentu saja berharga. Kalau dalam kasus kecelakaan ada sopir pengganti misalnya, ada yang sudah uji kelaikan tapi pada praktiknya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini apa sih sebenarnya yang jadi harus segera dibenahi di musim libur Nataru ini, Pak Yayat? Ya, khususnya untuk angkutan umum, ya kemarin itu Menteri Perhubungan sudah mengatakan ada sekian ratus kendaraan umum yang sudah lolos rem cek ya. Artinya pengecekan kendaraan itu sangat penting. Artinya apa? Di sini bukan hanya kendaraan yang sehat, pengemudinya juga sehat. Tadi Pak Bakri mengatakan bahwa apapun yang kita amati dari kondisi kendaraan bahwa dia layak jalan, tapi para pengemudinya juga harus lolos dalam konteks untuk pemeriksaan kesehatan, kelelahan. Ingat ya, ini kan rata-rata perjalanan durasi itu kalau antar wilayah, antar kota itu bisa lebih 2-3 jam, bahkan bisa sampai 10 jam. Artinya di sini daya tahan dari para pengemudi, tidak ngantuk, tidak lelah, itu harus juga menjadi perhatian. Nah, itu yang rem cek. Yang kedua, di internal operator. Khususnya ya, ini internal operator untuk angkutan umum, kita minta betul-betul mengawasi siapa yang mengemudi, bagaimana kondisi kendaraan, itu betul-betul harus diteliti satu persatu. Nah, sekarang kita catat, selain aspek operasional angkutan umum, kan kita harus memetakan bagaimana pola perjalanan yang terjadi. Ternyata data menunjukkan hampir lebih dari 42% itu menggunakan kendaraan pribadi. Nah, ini penting bagi kita ya. Kalau untuk angkutan umum boleh dilakukan pemeriksaan, pengecekan, bahkan sampai untuk menetapkan siapa yang membawanya. Tapi kalau kendaraan pribadi, ini sangat tergantung kepada masing-masing individu. Pemiliknya pertama itu harus diakui kendaraannya harus betul-betul sehat. Yang kedua, minimal untuk jalan jauh supirnya tidak 1 atau 2 gitu. Itu penting bagi kita. Nah, selain masalah aspek dari kendaraan pribadi khususnya roda 4, yang lain yang menarik adalah sesudah kendaraan pribadi itu ada sepeda motor. Sepeda motor ini lebih parah lagi kan, kalau betul-betul tidak diperhatikan aspek penting dari perjalanan. Dan diingatkan tadi oleh Pak Bakri dalam dialog dengan kementerian, itu aspek cuaca sangat mempengaruhi pola perjalanan khususnya bagi sepeda motor. Nah, dari seluruh moda-moda pilihan kita itu memang yang paling aman pada moda yang betul-betul sudah terjadwal. Apa itu? Kereta api, pesawat. Nah, itu akan lebih mudah pemantauannya, pengendaliannya. Tapi kalau sudah kendaraan pribadi, sepeda motor, bus, travel, nah itu kembali kepada masing-masing pengemudinya atau bagi mereka yang melakukan perjalanan. Tapi kalau yang terjadwal seperti kereta api maupun pesawat itu tingkat minimal kecelakaannya rata-rata risikonya sangat kecil. Ya, dan berbagai moda transportasi treatmentnya juga berbeda, pengawasannya pun berbeda. Nah, bagaimana untuk mengawasi masing-masing moda ini? Saya akan bahas ini usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Sapa Indonesia Malam masih membahas kesiapan transportasi umum terutama di libur Nataru kali ini bersama dengan Yayat Supriyatna, pengamat transportasi dan tata kota, serta Pak Bakri, anggota Komisi 5 DPR RI. Saya lanjutkan lagi tadi, bahwa memang setiap moda transportasi akan beda juga skema pengawasannya, betul Pak Bakri ya. Nah, sejauh ini seperti apa sih? Karena kan kalau bicara soal libur Nataru ini terbagi di beberapa fase, biasanya puncaknya itu sebelum Natal dan nanti sebelum Tahun Baru dan setelahnya. Ya Mbak, jadi memang yang dikatakan Pak Yayat tadi memang kalau bicara angkutan-angkutan umum ya, kereta api, pesawat yang berjadwal itu insya Allah mudah-mudahan. Karena mereka akan dihukum oleh penumpangnya nanti kalau mereka tidak disiplin. Nah, tapi kalau angkutan darat ini seperti bus ataupun kendaraan pribadi ini menjadi pengawasan. Oleh sebab itu saya pikir memang perlu
kedisiplinan, ketegasan ya. Jadi tidak salah kalau Kakor Lantas ataupun perhubungan itu ada setiap titik itu ada tempat pemberhentian dan pemeriksaan. Ya. Gitu. Karena memang kata kawan-kawan juga banyak supir-supir itu sistemnya sistem kontrak aja. Sistem apa ya istilahnya supir tembak. Mereka tidak kerja tetap. Jadi kadang-kadang ya kapan dibutuhkan, kapan apa, apalagi lagi model-model begini, ya perlu diantisipasi. Banyak kendaraan-kendaraan yang kadang-kadang dirumahkan karena rame, penumpang ya diaktifkan. Begitu juga ada supir yang kadang-kadang hanya bisa bawa kendaraan-kendaraan karena banyak dibutuhkan, dipergunakan. Oleh sebab itu saya sepakat, jadi supir-supir ini perlu dijadikan pegawai tetap, perlu dikasih sertifikat, perlu ada pembinaan. Ya artinya dipakai tidak dipakai mereka tetap ada intensinya. Jangan sampai mereka akhirnya berubah. Ya yang biasa mungkin kerja tahu-taunya lagi musim gini mereka begitu. Nah oleh sebab itu saya sepakat sekali bahwa perketat disiplin mereka. Kalau perlu tadi saya bilang sama Pak Yayat, kita kasih sanksi kepada PO-nya ataupun perusahaannya. Ya karena bagaimanapun juga mereka harus bertanggung jawab. Kalau tidak begitu tidak ada efek jerahnya. Saya pikir demikian. Mbak Friska. Iya Pak Bakri, kalau bicara soal sanksi ini Pak Yayat, apakah memang sejauh ini tidak ada sanksi yang punya efek jera? Karena kan kalau bicara soal libur Nataru, libur Lebaran yang memang banyak pergerakan orang, ya momentum yang dimanfaatkan begitu Pak Yayat. Ya ini dilema juga bagi kita. Pada saat puncak pelayanan itu dibutuhkan ketersediaan armada untuk melayani. Jadi biasanya pengenaan sanksi itu dilakukan ketika hasil evaluasi sudah dilakukan, ditemukan ada indikasi pelanggaran-pelanggaran. Nah, tapi sebelum sampai kepada operasional, itu kan laporan dari Kementerian Perhubungan mengatakan hampir 47.000 kendaraan darat yang khususnya untuk pelayanan itu sudah dilakukan pemeriksaan, rem ceknya ya. Artinya betul-betul dicek itu kondisi kendaraan layak jalan atau tidak. Tetapi sekali lagi sekalian, dari sekitar sekian jumlah kendaraan tersebut, kita kan ingin tahu berapa ketersediaan tenaga operator yang menyiapkan driver yang siap untuk melakukan perjalanan dalam kondisi sehat, kondisi fisiknya bagus. Karena dari hasil penelitian dari KNKT biasanya kalau ingin dilakukan pemeriksaan kesehatan banyak supir yang tidak mau dicek kesehatannya. Apakah kolesterolnya tinggi, lagi pening dan sebagainya. Kalau dia misalnya memaksakan diri walaupun dia sakit karena keterpaksaan itu yang kadang-kadang tidak terbuka. Ini persoalan kesehatan. Yang kedua misalnya selain angkutan darat kan pengecekan operasional layak operasional untuk kapal laut juga dan penyeberangan sudah dilakukan. Hampir datanya itu 816. Sementara pesawat juga demikian. Nah, yang menarik juga pada pelayanan di kereta api. Nah, ini kan sebetulnya laporan-laporan teknis dari seluruh operator moda yang siap melayani itu kan kembali harus dicek di lapangan dengan kesiapan tenaga operasionalnya. Kalau kendaraannya siap, kembali tadi kata Pak Bakri, aspek cuaca itu menjadi sangat penting untuk diantisipasi. Kalau saya mengatakan, satu, semua moda secara fisik kendaraannya layak jalan. Tinggal bagaimana antisipasi terkait faktor cuaca. Yang agak parah, yang mungkin perlu kehati-hatian adalah pada kendaraan pribadi, khususnya pada sepeda motor. Ini yang terus terang aja, jumlahnya ini nomor 2 sesudah mobil pribadi. Nah, kita ingin tahu, sebetulnya perjalanan sepeda motor itu jarak tempuhnya berapa, titik kelelahannya di mana. Nah, kalau kita lihat fenomena yang terjadi, misalnya jarak terjauh antara Jakarta sampai Lampung, menyeberang dia, itu biasanya banyak yang menggunakan sepeda motor. Yang kedua, dari jarak Jakarta sampai Jawa Tengah. Karena kita ingat, ternyata data menunjukkan pola perjalanan itu paling banyak ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Artinya apa? Pengawasan, pemantauan terkait kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor maupun kendaraan roda 4, itu harus dipantau pada wilayah-wilayah yang paling banyak tujuan perjalanannya. Nah, yang kedua dalam konteks nanti pemanfaatan hari libur, itu yang perlu diantisipasi adalah potensi bangkitan kemacetan pada destinasi wisata. Nah, ini catatan ya, yang harus waspada. Yogyakarta. Ini Yogyakarta jadi pilihan menarik ini. Betul. Hampir 5,15 juta ya, karena kan Bali katanya agak turun nih. Selain Yogyakarta, kemudian perjalanan ke Bandung, ya kan?
Malang dan Denpasar ini adalah wilayah destinasi yang paling banyak tujuan perjalanan. Ini data dari BKT. Artinya apa? Dari kementerian oke, tapi bagaimana di tingkat pemerintah daerah? Ya, kita kan tahu betul. pada kondisi sekarang kesiapan pengawasan di lapangan itu terbatas. Apalagi mohon maaf nih Pak Bakri, anggaran kita terbatas nih. Ada efisiensi ya kan. Nah kita belum lihat nih peran-peran dari CSR atau bantuan-bantuan dari badan usaha yang mau menyediakan pos-pos kesehatan dan pelayanan mudik dan arus balik. Saya hanya mengingatkan, tadi wilayah-wilayah yang kita sebutkan tadi, ya selain perjalanan jauh dan tujuan perjalanannya, tolong dicek pada wilayah yang paling besar potensi tujuan perjalanan wisata yang saya sebutkan tadi. Nah, biasanya disitulah kita ingin tahu apakah pemerintah daerah siap atau tidak. Itu menjadi catatan penting. Yang menjadi khawatiran kita kan justru persoalannya bukan pada perjalanannya, tapi pada daerah tujuan wisata yang tidak terpantau. Aman di perjalanan, tapi di tujuan itulah kekacauan atau chaosnya suka terjadi. Ini sudah sampai sejauh ini atau tidak, Pak Bakri? Menarik tadi dari yang Pak Yayat sampaikan, di tengah efisiensi, apakah sampai ke tingkat pemerintah daerah sudah menyiapkan di musim libur Nataru ini agar tidak hanya di perjalanan, tapi di destinasi-destinasi yang di pusat keramaian juga sudah siap? Iya, saya pikir Mbak itu salah satu yang kita bicarakan kemarin pada saat rapat persiapan Nataru itu adalah mengantisipasi daerah-daerah wisata-wisata baru ya, wisata-wisata baru akan bertumpuk di sana. Selain juga bicara tentang kondisi cuaca juga termasuk itu. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa kita juga mengapresiasi Kementerian Perhubungan ya, melalui Menteri Perhubungan bahwa tingkat kecelakaan memang kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jauh menurun ya. Tapi sekali lagi ini kita harus disiplin. Ini kita yang menjadi masalah orang kita Indonesia ini disiplinnya ini kadang-kadang sudah tidak boleh dilarang stop masih stop, tidak boleh apa masih apa. Nah oleh sebab itu disiplin. Maka dari itu penegakan hukum lalu lintas di jalan terhadap kendaraan-kendaraan yang kira-kira yang tidak memenuhi syarat ataupun apa itu harus betul-betul ditindak. Tadi yang dikatakan oleh Pak Yayat ada 47.000 kendaraan sudah ramcek, betul. Betul, saya pikir memang itu salah satu upaya daripada Kementerian Perhubungan untuk mengurangi. Tapi balik-balik lagi manusianya. Nah oleh sebab itu, disiplin orang ini perlu diberikan sanksi. Nah, sanksi daripada orang-orang yang betul-betul tidak mampu. Jangan sampai dengan adanya supir-supir tembak ini ya mereka ya bawa kendaraan dengan berbagai macam bentuk, apalagi kondisi kendaraan. Mungkin dia dulu pernah bawa mobil 5 tahun, 6 tahun yang lalu, sekarang dibutuhkan kondisi udah lain. Melihat kendaraan juga lain, apalagi namanya kendaraan-kendaraan itu juga perlu adaptasi. Kalau kita tidak pernah bawa kendaraan disuruh bawa itu juga harus penting juga. Nah, jadi kembali lagi bahwa kesiapan kami di DPR sudah melakukan kunjungan di berbagai daerah ya dalam rangka persiapan Nataru seperti ke Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, ya Kalimantan Barat, Bali, termasuk Sumatera Utara, termasuk Papua. Kita sudah melakukan kunjungan. Alhamdulillah mereka kesiapannya cukup bagus. Posko-posko sudah ada. Kita mengapresiasi Kementerian Perhubungan. Tapi kembali lagi, apa yang disampaikan pada saat rapat itu apakah dilaksanakan oleh tidak atau di bawah. Nah ini. Dan juga yang penting lagi adalah faktor manusianya. Karena sebagian besar kecelakaan ini bukan hanya kendaraan tapi faktor manusianya. Oleh sebab itu perlu penegakan sanksi kepada kendaraan-kendaraan ataupun PO-PO yang tidak melaksanakan aturan itu. Gitu loh Mbak Rizka. Dan kalau evaluasi nanti setelah libur Nataru itu tentu penting. Apalagi untuk menyambut momen setelah ini ada Lebaran dan juga momen-momen penting lainnya. Tapi Pak Yayat, ya betul. Tapi kalau Pak Yayat... Betul Mbak. Betul, tapi memang yang kadang-kadang yang terjadi itu lagi. Iya, iya karena memang ini kan sebenarnya pola ya berulang. Kita sudah lihat pola pergerakannya, memang ada kondisi yang berbeda-beda sebelum COVID, setelah COVID, lalu juga ada cuaca buruk. Nah Pak Yayat, kalau evaluasi di tengah libur Nataru ini berlangsung, apa sebenarnya yang harus dilihat? Jadi kalau misalnya ada hal yang belum terpenuhi, itu bisa langsung di checklist diperbaiki. Biasanya begini, kita punya pengalaman dari arus mudik, arus balik Lebaran. Indikator kelancaran kesuksesan itu biasanya 2 diukur. Jalan tol lancar atau tidak. Itu biasanya orang melihat dari Jawa sampai ke Semarang, ya Jakarta Semarang sampai ke sana. Itu kan bangkitan tadi katakan hampir sebagian besar dominasi kendaraan pribadi. Jalan yang paling bisa diatur itu adalah jalan tol. Kecepatan, pengarus arus lalu lintas dan sebagainya itu bisa diprediksi lah bagaimana jumlah dan bangkitannya
Yang kedua, pada jumlah kecelakaan. Nah, biasanya kalau teman-teman di DPR suka ke kementerian, bagaimana dengan indikasi kecelakaan? Apakah ada peningkatan, ada penurunan atau tidak? Nah, kalau kecelakaan menjadi indikator, berarti dua faktor yang kembali kita mengatakan, pengecekan kendaraan sama kesehatan para pelaku perjalanan itu sendiri. Karena yang tidak bisa harus kita catat gini ya, di mana potensi kecelakaan itu terjadi? Pada kawasan atau ruas jalan yang punya potensi kemacetan atau bangkitan tinggi. Ya. Contohnya apa? Jakarta Cikampek itu betul-betul wilayah pintu keluar menuju Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Ya. Kemudian yang di internal Jawa Barat, Jakarta, Bogor, Ciawi, Puncak, itu jadi drama biasanya ya kan. Ya. Kemudian Semarang, Solo, bahkan sekarang udah akses jalan tol yang sampai ke Klaten atau ke Prambanan itu sudah bisa untuk memperhatikan bangkitan ke arah Yogyakarta. Baru nanti yang menarik adalah wilayah yang paling rawan yaitu Cikampek, Palimanan. Itu kan Cipali itu kan wilayah yang paling rawan. Pemetaan itu kan sudah terpetakan. Tinggal bagaimana rambu informasi itu sampai kepada masyarakat. Maka saya bilang, siapa menjadi call centernya di sini? Siapa yang menjadi pembantunya? Korlantas, Jasa Marga, atau Kementerian Perhubungan yang akan bertindak. Jadi saya kira kalau memang di ruas jalan tol tanggung jawabnya Korlantas lah yang memberikan panduan. One way-nya kapan, dua arahnya bagaimana. Karena pengalaman kita, ada satu yang menarik dalam pola perjalanan itu. Masyarakat itu biasanya ya, antara pilihan diskon tarif tol sama one way, dia lebih milih one way dibandingkan diskon tarif. Karena ya untuk kelancaran itu ya. Kapan kelancarannya? Nah, informasi ini menjadi penting untuk diupdate kepada masyarakat. Informasi yang penting itulah terus harus disosialisasikan agar kelancaran tetap terjadi. Kita harapkan lancar di libur Nataru ini di berbagai moda transportasi agar bisa tidak hanya lancar ya, tapi selamat itu yang jadi hal utama yang harus dipenuhi. Terima kasih Pak Yayat Supriyatna, pengamat transportasi dan tata kota. Terima kasih juga Pak Bakri, anggota Komisi 5 DPR RI. Terima kasih Mbak Priska, salam hormat saya Pak Yayat. Sama-sama. Terima kasih.